Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Bukuda, Stanbook A351-19047. Saya dari kelas B. Saya mengambil program studi pendidikan geografi, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait dinamika litosfer, yang mana materi ini didapatkan di sekolah menengah atas di kelas 10. Berikut penjelasan materinya. Nah, untuk itu kita lebih dahulu harus mengetahui apa itu litosfer. Jadi, litosfer adalah lapisan kerak bumi yang bahasanya diambil dari bahasa Latin, yaitu lito yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lingkungan atau bola. Lapisan ini terdiri atas zat padat, yang biasanya zat padat ini dinamakan batuan, yang secara umum batuan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lapisan atas adalah sial, yaitu silikat dan aluminium. Yang kedua yaitu lapisan bawah adalah sima, yaitu lapisan silikat dan magnesium. Selanjutnya yaitu jenis batuan penyusun litosfer. Ada 3 jenis batuan penyusun litosfer, yaitu batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf atau malihan. Batuan beku terbentuk dari satu atau beberapa mineral saat pembekuan magma. Berdasarkan teksturnya, batuan beku dibedakan menjadi batuan beku plutonik dan vulkanik. Batuan beku plutonik terbentuk dari pembekuan magma yang lambat waktunya sehingga mineral-mineral penyusunnya relatif besar. Contoh batuan beku plutonik adalah gabro, diorit, dan granit. Sementara batuan beku vulkanik terbentuk dari pembekuan magma yang cepat sehingga mineral penyusunnya lebih kecil. Contoh batuan beku vulkanik ialah basalt, andesit, dan dacite. Kemudian yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk akibat proses pembatuan atau litifikasi dari proses pelapukan dan erosi yang kemudian terbawa oleh air atau angin, lalu mengendap. Batuan sedimen terbagi menjadi 3. Yang pertama batuan sedimen klastik, yang terbentuk lewat proses pengendapan dari material-material yang mengalami proses transportasi. Contohnya yaitu batu konglomerat, batu pasir, dan batu lempung. Yang kedua yaitu batuan sedimen kimia yang terbentuk dari proses presipitasi dari larutan. Contoh batu garam. Ketiga yaitu batuan sedimen organik yang terbentuk dari gabungan sisa-sisa makhluk hidup. Contoh batu gamping terumbu. Yang kemudian yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk akibat proses perubahan temperatur juga tekanan dari batuan yang telah ada sebelumnya sehingga berubah tekstur dan strukturnya. Jadi batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan atau sedimen yang terjadi akibat proses metamorfosis. Contoh batuan jenis metamorf ialah sabak atau slate yang merupakan hasil perubahan dari batu lempung. Selanjutnya yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan di kulit bumi. Secara umum, tenaga endogen dibagi dalam 3 model, yaitu tektonisme, vulkanisme, lalu seisme atau gempa. Vulkanisme ialah semua gejala alam yang terjadi akibat adanya kegiatan magma yang tergandung dalam perut bumi. Contohnya itu gunung meletus. Yang kedua yaitu seisme atau gempa bumi. Seisme atau gempa bumi merupakan getaran yang dirasakan permukaan bumi akibat adanya kekuatan dari dalam bumi yang terjadi karena aktivitas tektonisme, vulkanisme, dan runtuhan bagi lapisan bumi. Yang ketiga yaitu tektonisme atau diastropisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang dapat menyebabkan terjadinya pergerakan lapisan kerak bumi secara vertikal, naik dan turun, dan secara horizontal kiri dan kanan. Dan retakan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu epirogenesa dan orogenesa.
Epirogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat lambat serta meliputi wilayah yang sangat luas. Nah, epirogenesis lagi dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif yaitu gerak turunnya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami kenaikan. Lalu, begitu pula sebaliknya yaitu epirogenesa negatif, yaitu gerakan naiknya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami penurunan. Yang kedua yaitu orogenesa. Orogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit, yaitu menimbulkan lipatan dan patahan. Yang berikutnya yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang bersifat merusak kulit bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap energi eksogen ini meliputi angin, makhluk hidup, sinar matahari, dan gletser. Adapun jenis-jenis tenaga eksogen yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Menurut proses terjadinya, pelapukan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan fisis atau mekanik, pelapukan organis, dan pelapukan kimiawi. Yang kedua yaitu erosi. Erosi adalah pengikisan oleh media yang bergerak seperti air sungai, angin, gelombang laut, atau gletser. Erosi dibedakan oleh jenis tenaga perombaknya yaitu erosi air, erosi gelombang laut atau abrasi, atau erosi marin, erosi angin atau deflasi, erosi gletser atau glasial, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sedimentasi. Sedimentasi atau pengendapan adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Dan tenaga eksogen yang terakhir yaitu mass wasting. Mass wasting sendiri adalah merupakan pergerakan massa batuan hasil pelapukan atau sedimentasi yang menuruni lereng dikarenakan pengaruh gravitasi. Demikianlah materi terkait dinamika litosfer yang dapat saya sampaikan. Untuk menguji pengetahuan dan pemahaman Anda kembali, silakan menjawab pertanyaan yang telah saya buat melalui link yang telah disediakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nur Hikmah Bukuda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.